Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Kehancuran rumah tangga tidak melulu akan hancur akibat datangnya pihak ketiga. Namun, kebanyakan rumah tangga hancur itu disebabkan oleh 7 hal sepele ini yang membawa pasangan Anda lebih nyaman dengan orang lain dibandingkan dengan Anda. Akhirnya muncullah pelakor di antara hubungan rumah tangga Anda. Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai 7 hal yang bisa menghancurkan rumah tangga Anda selain pelakor. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Inilah 7 hal yang bisa membuat rumah tangga Anda hancur tanpa Anda sadari. Yang pertama, Anda suka menuntut. Ya, sebagai seorang wanita memang wajar jika menuntut pada suaminya. Karena kepada siapa lagi coba kalau tidak pada suaminya, benar kan? Kalau tuntutan itu wajar sih tidak masalah, tapi kalau terlalu banyak menuntut ya pria manapun akan jengah toh. Jangan sampai suami Anda yang mengenal Anda saja sudah jengah. Mungkin Anda sendiri jika menghadapi orang yang suka menuntut saja malas untuk melayaninya. Benar tidak? Kemudian yang kedua adalah Anda terlalu cerewet. Saya tahu bahwa ketika seorang wanita itu cerewet terhadap seorang lelaki itu ingin menunjukkan kepeduliannya. Sayangnya, tidak semua pria atau suami bisa menerima itu loh. Ada tahu kenapa? Karena pria itu tidak memiliki sifat tunduk seperti seorang wanita. Tidak ingin diperintah ataupun diperingatkan selalu oleh seorang wanita. Lagi-lagi ini soal harga diri ya. Seorang pria atau suami itu cenderung lebih suka melakukan apa yang ingin dilakukannya. Kalau tidak suka, tidak akan melakukannya. Berbeda dengan seorang wanita yang selalu merasa harus melakukan ini agar rumah tangga yang dijalinnya menjadi lebih baik, seperti ingin rumah selalu rapi dan yang lainnya. Saya tuh cerewet demi kebaikan suami saya, Nyai, bukan yang lainnya. Saya harap Anda sabar terlebih dahulu. Saya tahu kok niat Anda tidak perlu menekankan lagi mengenai hal itu. Saya sebagai wanita pun demikian. Namun mari kita berpikir ulang ya. Pernah tidak Anda merasa jengkel pada ibu Anda waktu masih muda karena selalu diatur ini itu? Diminta melakukan ini itu, bahkan ketika Anda baru sampai di rumah langsung dia ceramahi hanya karena salah meletakkan sandal atau tidak merapikan tempat tidur. Itu juga yang mungkin dirasakan oleh para suami ketika Anda selalu mengatur segala hal yang harus dilakukan oleh suami Anda. Apalagi jika Anda tambahi dengan kalimat-kalimat keluhan. Itu sungguh sangat membebani suami Anda loh. Meskipun itu berniat baik, namun sayangnya itu bisa memicu kehancuran rumah tangga Anda. Tapi Nyai, kalau saya tidak cerewet, dia selalu melakukan seenaknya Nyai. Pulang malam, membuat rumah berantakan, dan yang lainnya. Saya tahu, namun Anda tidak harus menjadi sosok yang cerewet. Anda cukup mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya berdua saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikut campurnya mertua. Ini juga sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Banyak sekali ibu mertua yang menurutnya merasa berpengalaman dalam hal rumah tangga karena lebih lama menjalin rumah tangga sehingga selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Setiap apa yang dilakukan oleh menantunya selalu dikritik, bahkan ketika ada masalah tertentu ikut campur dalam penyelesaiannya. Oke, itu memang baik menurutnya. Namun itu tidaklah sehat bagi kehidupan rumah tangga Anda. Nah, cara untuk membuat mertua tidak ikut campur lagi sudah pernah saya jelaskan dalam video yang lalu. Bolehlah untuk Anda lihat terlebih dahulu agar Anda lebih tahu harus apa ketika mertua mulai ikut campur urusan rumah tangga Anda. Lalu yang keempat adalah baik Anda maupun pasangan mulai terjebak dalam rutinitas. Ada sibuk, suami Anda juga sibuk, hingga jarang sekali memiliki waktu yang berkualitas bersama.
Itu sudah biasa kok Nyai, sejak dulu kan memang begitu, jadi tidak masalah. Nah, ini dia pemikiran yang sering menjebak Anda dalam ketidaktahuan. Mungkin memang Anda merasa itu adalah hal yang sudah sewajarnya menurut Anda, dan sudah sejak dulu itu terjadi, hingga Anda tidak sadar adanya lubang yang semakin besar memisahkan Anda dan juga pasangan. Saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Anda dikecup keningnya oleh pasangan Anda? Kemudian, kapan terakhir kalinya suami Anda membisikkan kata sayang kepada Anda? Ini memang hal yang sepele namun mampu menciptakan ruang dan jarak yang sangat lebar bagi kehidupan rumah tangga Anda. Menjalani rutinitas memang keharusan, namun jangan sampai lupa untuk membuat waktu yang berkualitas bersama keluarga. Yang kelima adalah hubungan seksualitas mulai membosankan. Wah, kalau sudah sampai pada poin ini, maka wajib bagi Anda untuk melakukan improvisasi diri dalam bermain di ranjang. Yang namanya bosan pastilah ada Nyai. Wong kita hidup bersama terus hingga padang bosan itu menghinggapi. Stop, jangan menjadikan hal tersebut menurut Anda kecil ini adalah hal yang wajar. Karena bagaimanapun hubungan ranjang itu sangatlah penting dalam jalannya keharmonisan rumah tangga. Jika memang hal ini mulai dirasakan, maka silakan segera diperbaiki karena ini juga menjadi tanda-tanda hubungan rumah tangga Anda mulai hancur tanpa Anda sadari. Dan yang keenam adalah menganggap remeh masalah kecil yang terjadi. Saya yakin Anda pasti pernah merasa kalau hubungan Anda dan pasangan mulai tidak seperti dulu. Mungkin saat ini pasangan Anda mulai cuek, mulai jarang ada komunikasi yang mesra atau intens, bahkan mulai tidak ada kalimat sayang yang diucapkan oleh pasangan Anda. Paling karena dia saat ini sedang sibuk Nyai dengan pekerjaannya. Besok pasti akan kembali seperti semula. Nah, ini yang sering terjadi. Saya yakin ketika Anda mengucapkan kalimat di atas itu, di dalam hati Anda akan muncul pertanyaan, apakah benar seperti itu? Kemudian ada lagi pernyataan yang muncul, ya pasti seperti itu. Jika sudah demikian, maka wajib bagi Anda untuk mulai berkomunikasi. Stop mengabaikan masalah yang Anda anggap sepele karena itu bisa jadi akan semakin meluas hingga menyebabkan keretakan rumah tangga Anda. Dan kemudian yang terakhir adalah mulai tertarik dengan orang lain. Jika saat ini baik Anda maupun pasangan Anda mulai tertarik dengan orang lain, maka ini adalah tanda yang jelas bahwa rumah tangga Anda benar-benar sudah berada di ambang kehancuran. Biasanya hal ini terjadi karena Anda gagal mencegah 6 hal yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Jika sudah terlanjur begini, yang Anda rasakan hanyalah penyesalan. Percuma ya saat sudah sampai pada titik ini Anda menyesal, karena semuanya sudah terlanjur. Namun sebenarnya masih bisa diatasi jika Anda bisa mengetahui keanehan rumah tangga Anda dari awal. Oleh karena itu, jika Anda saat ini merasa dan juga mengalami hal-hal yang saya sebutkan di atas, maka perbaiki segera dan kembalikan keharmonisan rumah tangga Anda. Cara memperbaiki ini memang bisa dengan cara-cara berkebalikan dengan apa yang saya sampaikan. Bisa juga dengan menggunakan pendorong spiritual berupa susuk, pelet, atau yang lainnya. Karena susuk, pelet, atau saran lain berpotensi membantu Anda lebih mudah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Anda yang saat ini tengah berada di ambang kehancuran. Oleh sebab itu, jangan sampai ada tunda lagi karena rumah tangga Anda saat ini tengah dipertaruhkan. Anda pun bisa berkonsultasi dengan saya mengenai apa yang terjadi dan sebaiknya Anda lakukan dengan menghubungi 0812 1800 907. Saya akan membantu Anda menemukan solusi terbaiknya baik secara spiritual maupun secara lahiriah. Karena itu yang Anda perlukan saat ini. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenong.